Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan para peserta pada sore hari ini dalam acara Cangkruan Ekonomi Kemasyarakatan yang mengusung tema Peran Milenial dalam Ekonomi Islam Dunia melalui usaha industri halal. Marilah kita ucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri acara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni Adinul Islam. Yang terhormat Ibu Wiwin Riyatin, Sarjana Teknik, dan yang berbahagia seluruh peserta Cangkruan Ekonomi Kemasyarakatan. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Diasa Fitri selaku pemandu acara pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang sudah ahli dan berpengalaman dalam bidangnya. Ibu Wiwin Riyatin, Sarjana Teknik, yang saat ini menjabat sebagai penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli muda lulusan Teknik Industri Institut Teknologi Surabaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mengikuti sesi pemaparan materi dari Ibu Wiwin Riyatin. Kepada Ibu Wiwin, dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar ya, Mbak? Iya, Bu, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Dea. Ini saya langsung paparkan. Saya bisa share screen? Iya, Bu, bisa. Saya. Iya, saya mulai ya. Jadi gini, ini temanya kan tentang industri halal ya, tapi peran milenial dalam ekonomi Islam melalui industri halal. Saya ngecilin dulu. Kita tahu bahwa kondisi saat ini bahwa masyarakat dunia tentang produk halal itu sudah menjadi tren, bahwa ada statement Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu sampai hilir. Jadi istilahnya perusahaan yang tidak mempertimbangkan halal kemungkinan akan menjadi hilang mulai dari hilir sampai hulunya, dari hulu sampai dengan hilir. Kemudian pandangan dunia terhadap produk halal itu
kita tahu bahwa Indonesia belum menjadi leader ya, adik-adik ya. Ini mahasiswa semua ya Mbak ya. Halo Mbak Dea. Iya Ibu. Sertanya mahasiswa ya. Jadi Iya. kita tahu Thailand itu sudah menjadi visi dapur halal dunia. Kemudian Korea mempunyai visi menjadi destinasi utama produk halal. Kemudian Jepang kita tahu menjadi industri halal sebagai kontribusi kuncinya di tahun 2020 kemarin. Kemudian Inggris menjadi pusat keuangan syariah. Itu bukan negara Islam. Kemudian Tiongkok menjadi ekspor baju muslim tertinggi di Timur Tengah. Malaysia, kalau Malaysia negara muslim maklum, menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah. Sedangkan Indonesia yang hampir sebagian umat penduduknya itu merupakan masyarakat muslim belum menjadi leader dalam ekonomi syariah, terutama industri halal. Urgensi jaminan produk halal global itu secara WTO sudah diakui, jadi jaminan halal itu sudah diakui oleh WTO. Kemudian populasi muslim di tahun 2030 itu 26% dari populasi dunia. Kemudian produk halal Asia Pasifik 62%, itu juga cukup besar. Kemudian halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Halal mendorong tumbuhnya ekonomi syariah. Kemudian industri halal global. Indonesia menduduki peringkat 50 berdasarkan Global State Economy tahun 2019-2020. Kita tahu bahwa makanan halal itu Indonesia tidak masuk dalam 10 besar, kita masuk dalam wisata masuk 3 besar, kemudian tekstil 3 besar. Nah, kita pada masuk pada, saya mau mengecilkan dulu gambar ini kok nggak bisa ya Mbak. Kita tahu bahwa ekonomi nasional dan Jawa Timur pada tahun 2020 itu pertumbuhan ekonominya kita semua terkontraksi karena pandemi ini. Jawa Timur terkontraksi sebesar 2,07. Ini pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi kita ini terindikasi membaik di triwulan 3. Kita lihat kurvanya sudah mulai naik. Nah, PDRB Jawa Timur terbesar itu disupport oleh industri. 30,69%-nya itu adalah disupport oleh industri. Kita lihat bahwa Jawa Timur pertumbuhan industrinya itu juga terkontraksi, sama juga sektor perdagangannya. Tetapi pada TW3 sudah terlihat sinyal pemulihan, sudah naik. Kurvanya sudah mulai naik. PDRB industri pengolahan itu support terbesar disupport oleh industri makanan dan minuman. Maka industri makanan dan minuman inilah yang harus kita fokuskan untuk menjadi sektor industri halal, karena sebagian besar hampir 37% PDRB kita PDRB industri disupport oleh industri makanan dan minuman. Sedangkan jumlah industri hampir 97%. 97% ini kita adalah industri kecil. Dan industri besarnya hanya sedikit, kurva piramid. Dan tentu saja tenaga kerjanya juga mensupport industri kecil yang cukup besar, hampir 58%. Kita lihat bahwa ekspor makanan minuman Jawa Timur ke 10 negara muslim dunia tahun 2020 adalah masih sebesar 17,31%. Nah, ini masih menjadi peluang yang cukup besar bagi kita untuk meningkatkan ekspor makanan minum kita ke negara muslim dengan harus bersertifikat halal. Ini komoditi apa saja yang kita ekspor. Kemudian juga
juga ekspor tekstil itu masih 13%, cukup kecil, ke 10 negara muslim dunia tahun 2020. Komoditinya banyak, ada 8 komoditi utama yang kita ekspor ke 10 negara muslim dunia. Kemudian kosmetik juga, tahu kan kosmetik yang sekarang lagi in dari Korea ya adik-adik ya, bahwa mereka Korea juga mulai konsen dengan kosmetik halal. Nah, kita untuk kosmetik ini sudah cukup besar, ke negara muslim sebesar 49,35%. Kemudian farmasi juga masuk dalam komoditi yang wajib halal, yaitu kita masih support, malah sedikit kalau farmasi masih 6,57% ke negara muslim. Kemudian kita mencapai pada regulasi industri halal. Regulasi industri halal itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja, kemudian turunannya adalah PP 39 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Kemudian dari Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Untuk turunannya ini masih belum diupdate, tetapi jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 ini maka masih berlaku. Jadi berdasarkan regulasi ini, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan juga dalam undang-undang tersebut itu terdapat memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah, perusahaan, lembaga asosiasi, lembaga sosial, kemudian komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha, terutama mikro kecil. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan untuk difasilitasi terkait biaya sertifikasi halal. Apa sih yang barang dan jasa yang wajib halal? Pada PP 39 tahun 2001 tadi disebutkan barang apa yang wajib halal, yaitu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Sedangkan jasa adalah layanan usaha yang terkait dengan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan atau penyajian. Jadi halal ini mulai dari hulu sampai dengan hilir. Selanjutnya adalah kita tahu bahwa penerbit sertifikasi halal adalah BPJH. BPJH tugasnya adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan JBH, kemudian menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JBH, menerbitkan, mencabut sertifikasi halal dan label halal. Ini bisa kita baca teman-teman dari Undang-Undang Nomor 3 tentang wewenang BPJPH. Lanjut. Dalam proses sertifikasi halal itu adalah penerbit BPJPH merupakan penerbit sertifikasi halal adalah BPJPH. BPJPH ini jadi produsen atau perusahaan itu mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH. Kemudian lembaga pemeriksa halal akan melakukan pemeriksaan ke perusahaan. Sedangkan fatwa halal itu tetap diterbitkan oleh MUI. Setelah MUI menerbitkan fatwa, maka BPJPH akan menetapkan sertifikat halal terhadap produsen tersebut. Jadi sistem sertifikasi halal sekarang ini adalah sistemnya telusur, bukan end product analysis. LPH ini dapat dilakukan oleh instansi, pemerintah, universitas, atau yayasan. Jadi perguruan tinggi seperti UNSA ini dapat mendirikan LPH dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perundangan. Misalnya harus mempunyai laboratorium, harus mempunyai auditor halal minimal 3 orang, dan ditetapkan oleh BPJPH, tersertifikasi oleh BPJPH. Prinsip dasar sertifikasi halal yaitu seperti yang saya sampaikan, telusur, kemudian gray area, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Proses sertifikasi halal seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu
diterbitkan oleh BPJBH, masa berlakunya adalah 4 tahun. Lembaga pemeriksa halal harus ada mempunyai laboratorium dan auditor halal. Fatwa halal tetap ditetapkan oleh MUI. Nah, itu ada yang bocor ya. Untuk UMK sama dengan yang tadi, hanya UMK ini dapat didampingi oleh Halal Center. Halal Center ini bisa ada di universitas-universitas yang mendirikan Halal Center untuk mendampingi UMK ini, untuk mendampingi UMK dalam istilahnya proses produksinya agar sesuai dengan persyaratan dalam sertifikasi halal. Kemudian alur memperoleh sertifikasi halal di sini yaitu pelaku usaha mengajukan permohonan ke BPJBH, kemudian diperiksa administrasinya, kemudian BPJH menetapkan LPH berdasarkan pemohon itu memilih LPH mana, kemudian LPH lembaga pemeriksa halal akan melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap proses produksi di perusahaan atau di industri. Kemudian BPJH menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH, kemudian juga dikirimkan ke MUI untuk diperiksa dan MUI menetapkan fatwa halal, kemudian menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk. Nah, fatwa tersebut dikirimkan ke BPJH untuk diterbitkan sertifikat halalnya berdasarkan fatwa MUI tersebut. Di Jawa Timur sendiri kita juga ada lagi pengembangan produk halal, di mana sama sertifikasi halal tadi kita ada Halal Center pendamping, kemudian ada penyelih halal. Kita ketahui bahwa tadi di kurva piramid jumlah IKM, sedangkan yang bersertifikasi halal yang difasilitasi masih 2.200. Masih ada 463 IKM yang belum bersertifikasi halal. Jadi untuk menuju pusat industri halal di Jawa Timur itu masih sangat jauh, karena harus istilahnya 400 ini harus kita sertifikasi halal terlebih dahulu. Kita di Jawa Timur ada Pondok Kurasi untuk menilai produk-produk yang istilahnya yang mempunyai daya saing, yang mempunyai kemampuan untuk ekspor. Karena apa? Kita tujuannya adalah untuk menuju ekspor. Kita ada fasilitasi promosi, kemudian gerai BPI ini produk-produk kita pamerkan di Disperindak, kemudian ada export center. Export center ini yang membimbing IKM untuk bisa ekspor. Misalnya bagaimana mengurus dokumennya, bagaimana untuk mendapatkan buyernya, bagaimana untuk di sana mengurus ekspor atau dan sebagainya. Kemudian kita pamerkan di pasar dalam negeri untuk yang dalam negeri dan pasar luar negeri. Nah, untuk kondisi pandemi sekarang ini kita belum melakukan pameran di luar negeri karena terkendala oleh pengetatan yang dilakukan adalah kita melakukan business matching. Business matching yaitu mempertemukan IKM ini dengan buyer di luar negeri dengan ITBC di luar negeri secara online. Jadi IKM ini melalui Zoom mereka mempromosikan produknya, kemudian buyer di sana menilai apakah produknya itu bisa memenuhi pasar ekspor di negara tersebut. Infrastruktur pendukungnya yaitu terdiri dari kita ada pembiayaan dari bank, baik dari APBD maupun dari bank swasta, bank pemerintah, kemudian lembaga keuangan syariah, kemudian ada lead bank dari 13 perguruan tinggi yang mempunyai pusat kajian halal, mudah didukung oleh regulasi, dan di Jawa Timur ada satu-satunya kawasan industri halal di Sidoarjo yaitu kawasan industri Set and Lock. Kemudian pengawasan dilakukan oleh BPJH dan Disperindak Jatim. Sekarang kita menuju ke generasi milenial. Apa sih generasi milenial? Jadi adik-adik ini merupakan generasi milenial, generasi yang berusia antara 18 sampai 38 tahun. Kita tahu bahwa kita punya zaman old dan zaman now. Kalau zaman old itu generasinya mungkin dibilang masih kencur, belum berpengalaman. Sebenarnya zaman sekarang kalian adalah pemuda sebagai agent of change yang merupakan sosok pemuda
energi optimis yang mampu menjadi agen perubahan. Kita mungkin adik-adik sudah tahu bahwa Indonesia menuju Indonesia 4.0 yang mencerminkan bahwa kita menuju industri keempat. Nah, itulah peran adik-adik menuju industri sebagai generasi milenial untuk menuju industri 4.0 dengan berbasis industri halal. Mungkin adik-adik juga tahu bahwa banyak sekarang mal-mal, toko-toko itu tutup, tapi beralih ke sistem belanja online. Itulah efek dari era industri 4.0. Kemudian sistem pembayaran kita sekarang sudah pakai e-banking, e-money, di tol aja sudah pakai kartu. Kemudian pembayaran pakai OVO, GoPay, udah nggak perlu pakai cash lagi. Kemudian media online. Mungkin dulu kita pagi-pagi baca koran, sekarang enggak, sudah banyak media online yang bisa kita cari apapun, berita apapun bisa melalui media online. Teknologi 4.0 ditandai dengan apa? Mungkin sudah ada adik yang lebih paham dengan Internet of Things, medsos. Rajanya adik-adik ini medsos, kemudian handphone dan aplikasi-aplikasi. Banyak sekali aplikasi yang mendukung kita dalam kehidupan sehari-hari. Milenial sebagai agent of change apa sih? Karena adik-adik mempunyai visi yang jernih, gigih dalam mencapai target, kritis, analitis, membangun hubungan yang kuat, percaya, kemudian perlu thinking out of the box. Jadi pemikirannya itu selalu thinking out of the box, mempunyai ide-ide segar, kreatif, syarat akan pengetahuan alias update teknologi. Kalian sebagai agen of change yaitu mempunyai industri startup yang mendominasi itu adalah pemuda-pemuda. 80% perusahaan startup dunia berawal dari kalian-kalian ini. Kemudian keberanian kalian itu menghasilkan banyak sekali terobosan. 4 prinsip yaitu kalian harus inovatif, digital minded, berjiwa wirausaha, ini yang paling penting, dan berkolaborasi. Pekerjaan apa sih yang membutuhkan penyelesaian skill untuk industri 4.0 yaitu web developer, content creator, IO, game developer, animation developer, dan sebagainya. Tapi tidak harus seperti ini. Kalian bisa berwirausaha membuat produk-produk yang tentu saja tadi harus bersertifikat halal. Nah, di Jawa Timur sendiri kita mempunyai istilahnya pembinaan IKM 4.0. Jadi bagaimana kita membina IKM mulai dari pembinaan bahan baku, pengujian, kemudian pengolahannya. Kita ada UPT yang melakukan bimbingan teknis terhadap proses produksi, kemudian produk jadi. Produk jadinya ini kita sertifikat dengan merek. Kenapa sih harus merek? Karena ada perlindungan. Kalau produk tersebut sudah mendunia, kemudian mereknya itu dipakai oleh orang lain, maka akan terlindungi bahwa merek tersebut adalah milik pengusaha tersebut yang sudah mendaftarkan mereknya. Kemudian sudah bersertifikasi halal, atau kalau untuk produk batik sudah pakai mark, kemudian SNI. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Ada kita fasilitasi untuk desain. Jadi misalnya produk-produknya itu kurang menarik desainnya, kita ada fasilitasi untuk membantu mendesain produknya. Kemudian kita ada barcode, ada pondok kurasi yang tadi kita sebutkan. Pondok kurasi merupakan apa? Pondok yang untuk kita mempunyai ahli-ahli yang mengkurasi produk-produk yang mempunyai daya saing dalam negeri maupun internasional. Dengan dilakukan pemasaran melalui e-commerce, promosi tadi, kemudian temu bisnis, ada pelatihan juga. Kita yang membimbing ekspor, kita ada export center, BPI, dan lain-lain. Nah, pembinaan ini juga difasilitasi oleh permodalan dengan bantuan dari bank, baik Bank KM, Bank Jatim, atau mungkin bank swasta yang mempunyai program pendanaan. Nah, kita juga ada program menaikkan kelas IKM melalui fasilitasi standarisasi. Melalui apa? Kita ada fasilitasi untuk legalitas GKM, kemudian SPLK ini untuk ekspor produk kayu, ada sertifikasi halal, ada uji nutrisi, paket mark, pendampingan HACCP, kemudian uji produk, pendampingan ISO, kemudian untuk pendampingan mendapatkan SNI bagi produk-produk
yang wajib untuk ber-SNI. Nah, ini yang kita sudah lakukan di Disperindak, ada namanya UPT pengembangan mutu, itu yang memfasilitasi pembiayaan terhadap fasilitasi tadi. Yang mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 untuk fasilitasi standarisasi. Kemudian ada fasilitasi kekayaan intelektual. Jadi fasilitasi kekayaan intelektual ini terdiri dari merek, cipta, dan desain. Merek itu harus didaftarkan melalui kita ada fasilitasi atau mungkin didaftarkan sendiri ke Kemenhum untuk pendaftaran merek tersebut. Karena dengan merek yang sudah didaftarkan, maka produk-produknya itu kalau sudah terkenal, sudah terlindungi, mereknya tidak akan dipakai oleh orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dea. Mungkin ada kita pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya akan ada sesi diskusi tanya jawab, di mana dalam satu sesi ini dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Bisa dimulai dari sekarang. Baik Ibu, sembari menunggu pertanyaan dari para peserta, saya mempunyai satu pertanyaan Ibu. Ya, baik, Mbak. Jadi dari pemaparan Ibu tadi, bahwasannya suatu produk bisa mendapatkan sertifikat halal jika produk tersebut sudah tersertifikasi halal, lalu suatu instansi tersebut itu melakukan kecurangan terhadap produk. Itu bagaimana tindakan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini? Terima kasih. Maksudnya yang melakukan kecurangan siapa? Perusahaannya atau gimana? Iya, perusahaannya. Kan sudah terverifikasi halal. Lalu dalam produk selanjutnya itu melakukan kecurangan, itu bagaimana Ibu? Jadi gini, intinya kan untuk sertifikasi halal ini kan dilakukan oleh BPJPH ya Mbak ya. Jadi BPJPH ini punya LPH yang melakukan pemeriksaan secara mendetil terhadap proses produksinya, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi misalnya bahan bakunya gulanya pakai apa? Merek apa? Oh, dilihat produknya. Oh, kalau gulanya sudah pakai merek terkenal, sudah ada sertifikasi halal. Ya. Kemudian beli di pasar. Nah, pasarnya ini nanti diperiksa sama LPH-nya. Di pasar mana? Kondisi pasarnya seperti apa? Tokonya seperti apa? Apakah tokonya sudah memenuhi kondisi halal? Misalnya nggak ada anjing di sekitarnya, atau bagaimana syariat-syariat yang terkait dengan halal. Nah, itu jadi ditelusur. Setelah ditelusur, kemudian LPH-nya ini kan membuat laporan. Laporan disampaikan ke BPJPH. Dilaporkan ke BPJPH, kemudian dilaporkan ke MUI untuk disidangkan oleh MUI untuk mendapatkan fatwa halal. Nah, setelah mendapatkan fatwa halal, kemudian BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal. Nah, pertanyaannya Mbaknya itu, mereka misalnya di tengah jalan nggak pakai produk itu gitu kan ya. Nah gini, jadi kan rata-rata kalau yang produk sertifikasi halal itu kan sudah keluar ya produknya ya. Nah memang sudah keluar, yang dilakukan pemeriksaan ini kita 4 tahun sekali. Kemudian karena masa berlakunya 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun sekali itu dilakukan pemeriksaan ulang, apakah dia masih memenuhi sertifikasi halal atau tidak.
gitu Mbak. Nah kalau tidak memenuhi ya dicabut izin halalnya. Memang kadangkala memang kita Disperindak itu melakukan kunjungan ke perusahaan. Kunjungan dalam arti produknya ini memang sudah sesuai. Kalau memang tidak sesuai ya mungkin bisa kita nanti beri peringatan tertulis kemarin kok tidak sesuai dengan kenyataan yang sebelumnya. Ya kita nggak mungkin ya Mbak ya 400 perusahaan harus kita survei satu-satu kan. Intinya kita ada pengawasan lah istilahnya ke perusahaan tersebut. Ya. Ibu, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Dwi Arif dari Universitas Indonesia. Untuk momentum bulan puasa ini industri halal seperti apa yang bisa dikembangkan oleh milenial dengan modal yang minim? Bisa dijawab Ibu? Ya. Jadi gini, kalau industri halal yang dengan modal minim ya istilahnya ya baru memulai, mungkin ya istilahnya banyak jualan gitu ya, jualan makanan. Memang semuanya membutuhkan modal. Bisa saja mungkin adik-adik bisa berkolaborasi untuk mendapatkan modal tersebut. Tapi intinya berwirausaha itu pasti membutuhkan modal, pasti ada perhitungan untung rugi, dan itu ini bisa adik-adik dapatkan. Yang paling simpel memang mungkin jualan ya, jualan makanan, minuman. Tetapi untuk produk yang tidak diedarkan, dalam arti tidak ada kemasannya, itu memang belum istilahnya tidak wajib untuk bersertifikasi halal. Maksudnya begini, apa istilahnya ya? Kalau yang sekarang ini yang disertifikasi halal itu kan yang kayak dijual di supermarket yang sudah beredar. Nah, kalau misalnya jualan bakso atau jualan es di depan, nah itu kan memang secara adik-adik ini kan umat muslim, secara keyakinan kan harus secara agama meskipun tidak dalam aturan yang masuk dalam, saya bukan ustadz ya, jadi di dalam aturan yang hukum undang-undang, tetapi kalian sendiri kan punya istilahnya apa ya, hati nurani bahwa saya umat muslim harus menjual produk yang mempunyai kehalalan, gitu kan. Nah, ya mungkin yang paling mudah adalah seperti itu, dengan kondisi yang paling gampang lah, dengan berbulan puasa ini membuat makanan untuk berbuka puasa, takjil dan sebagainya. Itu yang paling simpel. Banyak sekali sih mungkin yang ide-ide bisa adik-adik cari, bisa melalui googling. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Safira Dwi, apakah dalam alur sertifikat halal pengujiannya harus 100% halal atau ada persentase tersendiri? Harus 100% halal. Jadi seperti yang tadi saya katakan, sistem telusur. Maka terus saya bukan auditor halal ya, tetapi secara syariat semua ya, kalau halal ya halal. Masa kalau halal itu abu-abu ya, enggak lah, halal ya halal sesuai syariat Islam, 100% harus halal. Jadi memang lebih baik kalau memproduksi itu saya sarankan kepada IKM menggunakan bahan baku yang jelas. Misalnya gula kan kalau untuk merek-merek yang terkenal kan sudah di situ ada label halalnya ya kan. Misalnya bahan baku susu, ya sudah jelas susunya, saya nggak mau nyebut merek ya, sudah ada label halalnya. Jadi kalau yang seperti itu tidak perlu diperiksa sampai hulunya karena sudah jelas, kita percaya sudah dikeluarkan, mereka sudah punya label halalnya. Tapi kalau yang belum, misalnya pakai air minum isi ulang, ya diperiksa nanti tempat isi ulangnya itu, kondisi isi ulang tokonya itu seperti apa, apakah lingkungannya sudah memenuhi kriteria halal. Mbak Dea. Ibu, terima kasih. Karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Ibu. Oh, ada lagi Ibu. Saya Salum dari Universitas Islam Indonesia. Bagaimana mengoptimalkan peran pemuda dalam hal industri halal ini?
kaum milenial. Yang paling simpel adalah kalian juga bisa care terhadap produk-produk yang beredar. Misalnya, kalian beli sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, bisa dilaporkan ke BPJB atau ke kami. Intinya begini, peran kalian yang paling simpel adalah care terhadap produk-produk yang beredar. Melakukan pengawasan. Seperti saya contohnya ya. Saya pernah ke toko di Surabaya. Saya sama anak saya. Kemudian ada produk-produk kosmetik dari luar. Padahal anak saya ke toko buku, tapi dia dijual produk kosmetik. Saya bukan petugas karena petugas pengawas peredaran barang itu ada sendiri namanya PPNS. Tapi saya bukan di situ. Jadi saya iseng lihat produknya, saya bolak-balik kosmetiknya. Tidak ada label berbahasa Indonesia, tidak ada halalnya. Tapi masih semua tulisannya itu asing. Saya foto-foto, saya kirim ke ada call center BPOM. Call center BPOM saya kirim, ini di toko ini, di produk ini tidak ada label berbahasa Indonesianya. Kemudian langsung ditangani oleh BPOM, didatengin dalam arti diberikan, tidak langsung ditutup tokonya. Mereka akan diberikan istilahnya peringatan bahwa harus menjual produk yang sesuai ketentuan, yaitu untuk ketentuan produk impor adalah untuk produk kosmetik harus berlabel berbahasa Indonesia. Nah, sekarang harus ada produk halalnya, tetapi untuk kosmetik masih belum. Yang wajib jalan adalah masih untuk mamin, karena nanti ada skemanya tersendiri, kapan untuk mamin, kapan untuk kosmetik, kapan untuk ini yang kewajiban halal. Itu bisa dilihat di peraturan Undang-Undang Nomor 33 ya, jadi di mana di situ dipelajari kapan sih untuk peraturan yang terkait masing-masing produk. Nah, paling simpel itu. Kemudian berikutnya bisa di kampus-kampus itu, mungkin universitas ya levelnya itu mendirikan LPH, lembaga pemeriksa halal. Itu memang harus didaftarkan, disertifikasi oleh BPJA. Di situ adik-adik bisa menjadi penyelia halal. Penyelia halal itu apa? Jadi yang membimbing untuk dalam proses PPH-nya, proses produksi halalnya. Itu salah satu contohnya. Itu Mbak Dea. Mbak Putri apa Mbak Dea ya ini? Ya bisa Mbak Putri, bisa Mbak Dea Bu. Bagaimana? Ini ada lagi Ibu. Adlan dari UGM izin bertanya, akhir-akhir ini Kementerian Ekonomi Kreatif UMKM Halal, bagaimana pendapat Ibu mengenai program tersebut? Apakah sudah pas dengan kebutuhan milenial di Indonesia sehingga mampu mewujudkan SDGs? Saya rasa sudah sesuai dengan milenial, karena kalau Kementerian Ekonomi Kreatif itu kan industri kreatif ya, jadi industri-industri yang kreatif itu memang di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif. Kementerian Ekonomi Kreatif sama UMKM itu beda ya. UMKM itu kan di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Kalau yang kreatif ini dia membidangi untuk industri-industri kreatif. Nah, itu sangat pas dengan anak-anak milenial sekarang, karena memang industri kreatif itu sejalan dengan anak-anak milenial kan, yang penuh dengan kreativitas. Saya rasa sesuai. Mungkin ada pertanyaan lagi ya di sini ya. Iya Ibu, satu pertanyaan lagi. Apa kendala para industri yang tidak mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal? Apakah ada solusi yang agar semua bisa dan wajib memperoleh sertifikasi halal secara mudah? Ya itu kan, itu tadi yang saya ceritakan. Masih ada sekitar 400-an IKM di Jawa Timur itu yang belum bersertifikasi halal. Jika semua mengandalkan APBD atau APBN jelas tidak mampu, karena anggaran kita terbatas. Maka di undang-undang itu juga membuka peran seluruh masyarakat untuk membiayai dalam sertifikasi halal ini. Misalnya dari BUMN banyak, BUMN ini yang mempunyai IKM binaan, juga dia melakukan istilahnya binaan dalam rangka untuk sertifikasi. Jadi IKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.
APBD ada, kemudian dari APBN itu dari Kementerian Industri, kemudian dari Kementerian Koperasi juga ada. Kalau di Jawa Timur itu ada di Disperindak, kemudian ada di Dinas Koperasi dan UMKM. Itu Mbak. Ya, ini ada pertanyaan terakhir lagi Bu dari Febrianza, Pasca Sarjana UGM. Salah satu gerakan dalam menyelamatkan UMKM mikro yang sangat terkena dampak COVID-19, bagaimana kebijakan dari Disperindak? Terima kasih. Kita tahu bahwa sektor ekonomi di saat pandemi itu ada yang loser, ada yang winner, ya kan? Yang winner itu tekstil, ini memproduksi APD, kemudian kimia, farmasi, obat-obatan, kemudian makanan minuman. Kenapa ini beralih ke online? Kemudian elektronik karena banyak orang di rumah itu sumber hiburan, kemudian jasa telekomunikasi ini wifi dan sebagainya, kemudian jasa logistik yaitu jasa pengiriman. Kemudian sektor potensial ini yang kita bobotnya terhadap BDRB seperti ini. Kita adalah program pendampingan hilir one stop service, yaitu ini pendampingan terpadu terhadap permasalahan UMKM, kemudian integrasi dengan instansi vertikal, kemudian kita ada digitalisasi. Salah satu programnya adalah transport untuk pencapaian setiap program secara digital, kemudian mengidentifikasi tantangan dan kendala. Program yang kita lakukan di antaranya yaitu kita ada program gini. Tadi pertanyaannya program-program di Disperindak ya, kita ada gini program-program kita terhadap UKM yang terkena dampak itu adalah salah satunya kita ada pendampingan pembiayaan, kita ada dana pinjaman dari APBD pada IKM yang terkena dampak pandemi. Kemudian kita juga pendampingan terhadap IKM itu untuk bisa melakukan pemasaran secara online. Kita ada pendampingan, kita bekerja sama dengan Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Kemudian kita juga ada pendampingan dalam arti peningkatan daya saing produknya, ada pelatihan-pelatihan terhadap produknya tersebut. Kita juga ada selain pemasaran secara online itu sangat penting kan, banyak sekali industri itu yang tutup karena tidak mampu melakukan pemasaran secara online, dan banyak sekali juga IKM itu yang gaptek teknologi, nggak seperti kalian ini yang melek teknologi. Nah makanya peran kalian itu sebenarnya cukup besar juga terhadap pendampingan terhadap misalnya di lingkungan sekitar ada industri atau IKM yang istilahnya produknya mulai turun. Nah bantu mereka dengan kalian yang paham teknologi itu, misalnya membantu mendaftarkan di Bukalapak, bisa di marketplace Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Kita juga bekerja sama dengan mereka. Di situ ada contohnya di mana ya, di Blibli ya, itu ada produk untuk Indonesia. Kemudian saya di Tokopedia juga ada, di Shopee juga ada, dan di kita sendiri juga ada mengembangkan aplikasi marketplace secara online namanya Dolan. Dan di situ kita juga ada produk-produk unggulan di Jawa Timur, kita istilahnya kita promosikan untuk bisa bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu yang paling simpel adalah strategi kita seperti itu. Sebenarnya banyak sekali sih program-program kita, tapi yang paling simpel adalah karena memang sudah
tidak ada pertanyaan lagi, Ibu. Demikianlah acara pada sore hari ini. Mungkin gini ya Mbak Dea, sekilas saya closing aja. Kalian adalah generasi milenial, generasi yang merupakan agen perubahan. Jadi kalian cukup berperan dalam peningkatan industri halal tadi. Seperti yang saya sampaikan, mungkin kalian nggak bisa istilahnya memfasilitasi, mendanai, ya nggak mungkin lah ya, kalian masih kuliah. Intinya itu, kalian care terhadap produk-produk di sekitar, care terhadap industri yang harusnya itu mempunyai kehalalan suatu produk. Kemudian melek teknologi itu, kalian jangan teknologi cuma dibuat main game, kemudian hanya untuk berselancar di dunia maya. Jangan, teman-teman. Kalian teknologi untuk istilahnya bagaimana sih suatu produk itu bisa menjadi 4.0 tadi, industri 4.0. Mungkin saya bisa perkenalkan, itu ada webnya Kemenperin. Saya share itu ada webnya Pak Kemenperin, di YouTube-nya namanya startup4industry.id. Nah, di situ bisa kalian lihat startup atau aplikasi-aplikasi apa yang dipunyai oleh generasi milenial seperti kalian. Itu mungkin bisa kalian lihat aja di situ sebagai belajarlah melihat YouTube, jangan cuma melihat film atau melihat apa. Ya, seperti ini misalnya. Jadi kalian sangat-sangat berperan adik-adik ini sebagai mensupport untuk meningkatkan industri halal, meningkatkan teknologi di industri. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk closing statement-nya, Ibu. Selanjutnya, sebelum saya menutup sesi kali ini, saya akan menyimpulkan beberapa hal dari yang Ibu Wiwin sampaikan. Konsep pengembangan produk halal dengan halal center atau pendamping, sertifikasi halal, produk kurasi, fasilitas promosi, dan pengawasan. Saat ini ditandai dengan teknologi 4.0 dengan Internet of Things, media sosial, alat telekomunikasi seperti handphone, aplikasi software. Peran milenial dalam industri halal, karakteristik agen of change, yakni visi yang jernih dan kegigihan mencapai target, bersikap kritis dan analitis, membangun hubungan yang kuat dengan membangun kepercayaan, penuh inovatif dengan metode thinking out of the box, ide-ide segar dan pemikiran dua kreatif, dan syarat akan pengetahuan alias merek teknologi. Terima kasih. Baik, sebelum berakhirnya acara, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Boleh minta tolong dinyalakan semua kameranya. Baik, untuk dokumentasi saya hitung mundur. Bisa senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Bisa satu kali lagi, gaya bebas ya. Jangan tegang-tegang mukanya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wiwin yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua pada sore hari ini.
Dan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada acara kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berakhir sudah acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.